Bab 104 Tes Formasi Roh. Ketika kata-kata Leng Wuzui keluar, tidak hanya leluhur Leng, bahkan Chu Feng terkejut. Formasi roh adalah metode spiritualis dunia. Jika dinding aneh di depan tatapan mereka benar-benar adalah formasi roh, itu juga berarti bahwa ada spiritualis dunia yang membantu mereka pada saat itu. Puff! Tiba-tiba, Leng Wuzui berlutut di tanah dan mulai memukul tanah dengan dahinya berulang kali. Ketika dia memukul dengan keras, dia memohon, "Tuan, aku tahu aku telah berbuat salah. Tolong beri aku satu kesempatan lagi dan ini tidak akan terjadi kedua kalinya." Petik 2. Tindakan Leng Wuzui membuat orang lain tidak tahu apa yang harus dilakukan dan pada saat itu, suara tua itu terdengar sekali lagi. "Kamu jelas tahu bahwa kamu seharusnya tidak melakukan itu, tetapi kamu masih melakukannya. Kamu sama sekali tidak menempatkan aku di mata kamu." Petik 2. Seseorang muncul di luar formasi roh seperti hantu. Dia tidak mengeluarkan suara apapun dan seolah-olah dia berdiri di sana tanpa terdeteksi. Setelah melihat orang itu, Chu Feng dan yang lainnya terkejut karena tidak peduli apakah itu Chu Feng atau Su Rou, atau bahkan Leng Wuzui, mereka semua mengenalinya. Jubah panjang berwarna putih diisi dengan simbol yang menutupi seluruh tubuh, hanya bisa melihat sepasang mata yang tersembunyi. Itu adalah tetua tamu dari sekolah Azure Dragon, Zhuge Liuyun. "Penatua Zhuge," Su Rou berbicara lebih dulu. "Apa? Dia penatua Zhuge itu?" Petik 2. Chu Feng secara tersembunyi terpana di dalam hatinya karena dia sudah mengenali orang itu. Itu adalah spiritualis dunia yang berada di makam Imperial Sky Sage. Namun, Chu Feng tidak akan pernah berpikir bahwa spiritualis dunia adalah spiritualis dunia sekolah Azure Dragon. Penatua Zhuge yang bahkan kepala sekolah tidak berani menyinggung. "Tuan, aku benar-benar tahu bahwa aku telah melakukan kesalahan. Tolong beri aku kesempatan lagi." Petik 2. Leng Wuzui masih terus memohon. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan dahinya sudah berdarah karena semua ketukan. Dia mengerti pria tua itu dengan sangat baik. Metode-metodenya dalam menangani berbagai hal beberapa kali lebih kejam daripada dirinya. "Aku sudah memberimu kesempatan tapi kamu tidak memegangnya. Jika kamu melakukan apa yang aku katakan lakukan, hari ini, aku akan secara resmi membawa kamu sebagai murid aku dan mewariskan teknik formasi roh kepada kamu." Petik 2. Tapi sayangnya, pada akhirnya, kamu tidak dapat lulus ujianku dan kamu memilih untuk berjalan di jalan yang aku tidak ingin kamu melangkah. Sebenarnya, aku sudah memberi kamu cukup peringatan dan mengatakan kepada kamu untuk tidak menyerang Chu Feng. Namun, kamu terlalu lambat. Sebelum aku muncul, kamu masih tidak tahu bahwa orang yang secara tersembunyi melindungi Chu Feng adalah aku. Petik 2. Berbicara pada titik itu, Zhuge sedikit mengangkat tangannya. Formasi roh yang mengunci Leng Wuzui mulai menarik lebih cepat. Menghadapi situasi itu, leluhur keluarga Leng memberikan semua yang dia harus serang tetapi tidak ada jejak kerusakan. Melihat bahwa Zhuge akan mengambil nyawanya bagaimanapun caranya, Leng Wuzui tidak memohon lagi. Dia berdiri, menunjuk ke arah Zhuge dan mulai mengutuk dengan keras. "Zhuge Liuyun, aku, Leng Wuzui, mengikuti kamu selama 3 tahun penuh dan dengan setia menangani masalah untuk kamu tanpa keluhan. Mengapa kamu membunuhku untuk anak kecil itu?" Petik 2. Apakah kamu bahkan punya hati? Kamu bahkan lebih buruk daripada babi dan anjing? Kamu adalah monster berdarah dingin? Petik 2. Namun,
Tidak peduli berapa banyak lagi Leng Wuzui mengutuk dan menghina, Zhuge Liuyun tidak bergerak sama sekali. Hanya ketika formasi roh memaksa mereka berdua menjadi darah, dia melambaikan lengan bajunya dan memanggil formasi roh yang penuh darah di depannya. Tepat pada saat itu, pemandangan aneh terjadi. Formasi roh yang berisi Leng Wuzui dan leluhur keluarga Leng diserap ke dalam tubuh Zhuge Liuyun. Adegan itu tanpa henti mengejutkan Chu Feng. Itu adalah darah dan daging dari dua orang. Bagaimana itu bisa dikonsumsi oleh Zhuge Liuyun begitu saja? Bahkan tidak ada jejak yang tersisa. Mungkinkah manusia tidak berada di belakang jubah putih dan seperti yang dikatakan Leng Wuzui, itu adalah monster? Tidak hanya Chu Feng, Su Rou juga mengerutkan kening dan dia sedikit ngeri di hatinya. Mengesampingkan metode aneh Zhuge Liuyun, hanya dengan bisa membunuh Leng Wuzui yang melayaninya selama 3 tahun menunjukkan bahwa dalam membunuh, Zhuge adalah orang yang tegas dan kejam. Penatua Su Rou, silakan mundur sejenak. Aku memiliki sesuatu yang ingin aku katakan kepada Chu Feng sendirian. Petik 2. Zhuge Liuyun berkata dengan nada yang sangat lembut dan emosinya tidak terpengaruh sedikit pun. Seolah-olah mengkonsumsi Leng Wuzui adalah hal yang sangat normal. Ya, Sir. Pada saat itu, Su Rou ragu-ragu sedikit tetapi setelah berpikir sebentar, dia masih pergi. Meskipun Zhuge Liuyun sangat berbahaya, karena dia melakukan semua ini untuk Chu Feng, kemungkinan besar, dia tidak akan menyulitkannya. Juga, ketika dia ingat tentang sifat-sifat khusus Chu Feng, dia juga bisa menebak apa yang Zhuge Liuyun inginkan untuk Chu Feng. Penatua Zhuge, pada hari itu, aku tidak tahu siapa kamu sehingga aku telah menyinggung kamu. Mohon maafkan aku. Chu Feng dengan cepat meminta maaf untuk hari itu. Haha, Chu Feng, tidak perlu menggantungkan hal-hal dari hari itu di hatimu. Jika aku benar-benar menyelidiki, kamu tidak akan hidup sampai hari ini. Petik 2. Sebenarnya, alasan mengapa aku datang mencarimu adalah untuk menganggapmu sebagai muridku. Zhuge Liuyun tertawa dan kata-katanya sangat langsung. Apakah itu benar? Pada saat itu, Chu Feng melebarkan mulutnya karena terkejut dan dia merasa sangat sulit untuk percaya. Spiritualis dunia. Chu Feng mengerti bahwa mereka adalah sekelompok orang yang memahami kemampuan khusus. Misalnya, teknik formasi roh disebut sebagai metode pertahanan terkuat. Setelah dia secara pribadi melihat kekuatan formasi roh, dia ingin dapat menggunakan metode seperti itu lebih banyak lagi. Yang paling penting adalah bahwa spiritualis dunia sangat dihormati oleh kekuatan di mana-mana dan mereka diundang dengan harga tinggi. Selama dia menjadi spiritualis dunia, itu juga berarti bahwa Chu Feng tidak perlu khawatir tentang mengolah sumber daya. Di depan matanya, spiritualis dunia ini akan menerimanya sebagai murid. Nasib baik datang begitu tiba-tiba dan itu benar-benar membuat Chu Feng merasa bahwa Pai jatuh dari langit dan membingungkan dirinya sendiri. Jangan begitu bahagia. Untuk menjadi murid aku, Zhuge Liuyun, kamu harus lulus ujian aku. Zhuge Liuyun tertawa dan berkata, Tuan, tidak peduli apa tes itu, aku bersedia menerimanya. Chu Feng setengah berlutut di tanah dan dengan tegas memberi hormat kepada tuannya. Melihat Chu Feng yang pandai, Zhuge Liuyun mengangguk puas. Dia mengeluarkan sebuah buku tua dari Kosmosak dan memberikannya kepada Chu Feng. Ini adalah metode budidaya teknik formasi roh. Jika kamu dapat memahami tahap awal kekuatan formasi roh, aku akan menerima kamu sebagai murid aku. Petik 2. Terima kasih Tuan. Melihat itu,
Chu Feng bersuka cita dan dengan cepat mengambil buku tua itu. Jangan terlalu cepat bahagia. Dalam sebulan, tanpa bimbingan aku, akan sangat bagus jika kamu bisa memahami 1/10 darinya. Petik 2. Ingat, jika kamu tidak dapat memahami 1/10 setelah sebulan, aku tidak hanya tidak akan menerima kamu sebagai murid aku juga akan membunuh kamu. Petik 2. Haha. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Zhuge menghilang di tengah tawa yang aneh. Dalam hati Chu Feng, dinginnya naik karena dia bisa mengatakan bahwa kata-kata Zhuge Liuyun sepertinya tidak bercanda. Bab 105 Latar belakang keluarga Gong. Surou saat ini berjalan-jalan di hutan sendirian. Dia sedikit mengernyit seolah memikirkan sesuatu. Chu Feng mendapat perhatian Zhuge Liuyun tetapi dia tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Penatua Surou, aku memiliki sesuatu yang ingin aku diskusikan dengan kamu. Tapi tiba-tiba, Zhuge Liuyun muncul di depan Surou tanpa mengeluarkan suara apapun. Pada saat itu, Surou sedikit banyak gugup di hatinya. Dia agak takut saat menghadapi Zhuge Liuyun. Meskipun kekuatannya juga di ranah mendalam, ia menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Setidaknya, dia tidak dapat menentukan pada tahap apa kultivasi sebenarnya. Namun, fakta yang tak terbantahkan adalah bahwa kekuatan orang ini melebihi 6 pelindung sekolah naga Azure. Dia secara terbuka diakui sebagai ahli tanda pagar 2 di sekolah Azure Dragon. Penatua Zhuge, jika kamu memiliki sesuatu, silakan dan katakan. Surou mengatur emosinya dan berkata dengan hormat. Aku tidak ingin tahu tujuan apa yang kamu miliki dengan membantu Chu Feng. Tapi, mulai sekarang, kamu tidak bisa mengikuti di belakangnya. Petik 2. Aku ingin dia menghadapi tantangan sendiri dan baru kemudian dia bisa tumbuh lebih cepat. Aku yakin kamu mengerti apa yang aku maksud. Zhuge Liuyun berkata dengan muram dan bahkan ada jejak ancaman dalam nadanya. Aku mengerti. Surou tidak berani membalas dengan cara apapun. Mengucapkan selamat tinggal pada bocah itu dan kemudian lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Zhuge Liuyun melambaikan lengan bajunya dan menghilang di tempat dia berdiri. Nada suaranya sedingin es dan perbedaan sikap saat menghadap Chu Feng seperti langit dan bumi. Surou sedikit mengernyit saat menghadapi Zhuge Liuyun yang bertindak seperti itu dan dia sangat marah. Dia awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah memikirkan apa yang bisa dia lakukan, dia menelan kata-katanya kembali ke tenggorokannya. Chu Feng saat ini sedang duduk di tempatnya. Dia membalik-balik buku teknik formasi roh. Tiba-tiba, dia menoleh dan tertawa kecil. Penatua Surou, terima kasih atas bantuanmu sebelumnya. Kalian orang-orang dengan kekuatan spirit benar-benar sangat menakutkan. Itu hanya seperti kamu memiliki mata di belakangmu. Surou tersenyum menawan sambil menunjukkan ribuan jenis rahmat yang berbeda dan dia bahkan cukup mempesona. Dia berjalan di depan Chu Feng, ringan tersenyum dan berkata, tapi tidak perlu berterima kasih padaku. Sumei yang mempercayakanku untuk menjagamu. Petik 2. Dikatakan begitu, kamu cukup berani. Kamu bahkan berani menantang Gong Luyun dan memasang taruhan seperti itu. Aku bahkan tidak tahu apakah harus memuji keberanianmu atau memarahi kebodohanmu. Petik 2. Hehe. Chu Feng hanya menggaruk kepalanya dan tertawa bodoh karena dia tidak tahu bagaimana menjawab. Apa yang kamu baca? Melihat Chu Feng yang tertawa, Surou cukup tak berdaya dan dia tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangannya ke arah buku di tangan Chu Feng.
Ini hal yang cukup mengesankan. Dengan itu, aku bisa menjadi spiritualis dunia. Chu Feng membuka buku itu dan 3 kata besar, teknik pembentukan roh, muncul di depan Surou. Penatua Zhuge menganggapmu sebagai murid? Surou kaget tanpa henti. Wajah kecilnya yang cantik langsung berubah warna dan meskipun dia memiliki firasat, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Zhuge Liuyun akan menyerahkan teknik formasi roh ke Chu Feng begitu cepat. Untuk mengetahui bahwa Leng Wuzui cukup banyak menjual hidupnya kepada Zhuge Liuyun selama 3 tahun penuh tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Dia bahkan dikonsumsi oleh Zhuge Liuyun pada akhirnya. Namun, Chu Feng yang jelas bertemu Zhuge Liuyun untuk pertama kalinya mendapatkan metode budidaya teknik formasi roh. Perbedaannya terlalu besar kan? Bagaimana semudah itu? Dia ingin aku memahami tahap awal formasi roh dalam waktu 1 bulan. Tapi buku ini cukup sulit dan sepertinya itu bukan tantangan kecil. Petik 2. Chu Feng bertindak bahwa dia mengalami kesulitan dengan melengkungkan bibirnya. Dia tidak mengatakan bahwa jika tidak bisa lulus tes dalam 1 bulan, Zhuge Liuyun akan mengambil nyawanya. Dia juga tidak mengatakan bahwa setelah mencari beberapa saat, dia mendapat bakat untuk itu. Jika dia tidak mempertimbangkan tentang Surou yang masih ada di sana, dia pasti akan mencobanya. Kamu pasti mendapatkan keberuntungan dari kehidupan masa lalumu. Jika kamu bisa menjadi murid Zhuge Liuyun, kamu harus bisa menjaga hidup kamu dalam pertempuran yang diatur dalam setahun. Petik 2. Surou benar-benar merasa bahagia untuk Chu Feng. Jika Chu Feng bisa menjadi spiritualis dunia, itu adalah kesempatan yang menyenangkan bagi keluarganya. Setelah semua, alasan mengapa dia membantu Chu Feng adalah karena kekuatan roh Chu Feng dan karena keluarganya membutuhkan orang seperti Chu Feng. Tidak. 1 tahun kemudian, tidak hanya aku akan mempertahankan hidup aku akan membunuhnya. Chu Feng dengan muram berkata dan tekad dipenuhi di matanya. Melihat ekspresi serius Chu Feng, hati Surou terkejut. Untuk alasan apapun, dia punya pikiran aneh. Seolah-olah 1 tahun kemudian, Chu Feng benar-benar bisa melakukan apa yang dikatakannya. Terutama setelah dia secara pribadi melihat Chu Feng memimpin keluarga Chu untuk membunuh musuh-musuh yang dibencinya, dia memandang ke arah Chu Feng dengan cara yang sama sekali berbeda. Evaluasinya adalah, Chu Feng terlalu mengesankan meskipun usianya baru 15 tahun, pikirannya melampaui mereka yang seusia. Itu bahkan tidak lebih buruk darinya dan yang paling penting adalah bahwa metodenya cukup kejam. Jika dia terus berkembang seperti itu, prestasinya di masa depan tidak akan terukur. Dia bahkan merasa bahwa tidak hanya sekolah Azure Dragon, bahkan di dalam provinsi Azure mungkin tidak dapat menjaga Chu Feng. Dia pasti akan berdiri di atas 9 provinsi. Chu Feng, jangan meremehkan Gong Luyun. Keluarganya memiliki kendali atas kota kelas 1. Petik 2. Di seluruh provinsi Azure, kota itu berada di peringkat 3 besar. Kekuatannya tidak lebih lemah dari sekolah Azure Dragon dan bahkan mungkin melebihi itu. Petik 2. Yang paling penting adalah kakek Gong Luyun memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Pangeran Qilin Mansion. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada keluarga Gongnya, rumah Pangeran Qilin tidak akan meletakkan tangan mereka di dalam lengan baju dan mengabaikannya. Petik 2. Jadi, dalam pertempuran yang diatur 1 tahun kemudian, kamu bisa menang melawan Gong Luyun tetapi kamu tidak bisa membunuhnya atau bahkan Zhuge Liuyun tidak bisa melindungimu. Semakin dia merasa bahwa Chu Feng berharga, semakin banyak Surou tidak menginginkan apa-apa terjadi pada Chu Feng.
Mendengar kata-kata itu, Chu Feng juga tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Dia bukan orang yang bodoh sehingga meskipun dia benar-benar ingin membunuh Gong Luyun, setelah tahu bahwa dia memiliki latar belakang yang sangat besar di belakangnya, dia tidak punya pilihan selain memikirkannya dengan seksama. Atau bahkan jika dia bisa melarikan diri dengan aman, setelah pergi, orang-orang di sekitarnya mungkin tidak dapat melarikan diri. Dia tidak ingin keluarganya membawa konsekuensi setelah menarik masalah untuk dirinya sendiri. Setelah itu, Su Rou mengobrol dengan Chu Feng sebentar dan sebagian besar menyarankannya agar tidak terburu-buru. Sesuatu tentang 10 tahun tidak lama untuk pembalasan seorang pria. Itu untuk membiarkan Chu Feng fokus pada kultivasi dan tidak memiliki terlalu banyak tekanan. Jika perlu, keluarganya akan membantu dan setidaknya melindungi kehidupan Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng secara tersembunyi bisa mengerti bahwa keluarga Su Rou juga mengendalikan kota kelas 1 dan kekuatan mereka juga sangat kuat. Jadi, dia sudah menebak mengapa kota emas ungu memiliki sikap yang tidak normal. Itu pasti karena Su Rou. Namun, dia tidak menyebutkan tentang itu sehingga dia tidak bertanya. Setelah Su Rou pergi, Chu Feng kembali ke keluarga Chu. Setelah menutup pintu ke kamarnya, dia mulai serius mempelajari teknik formasi roh. Hal yang akan mengubah takdirnya. 106 World Spirit Space. Kekuatan formasi roh hanya bisa digunakan oleh spiritualis dunia karena orang normal bahkan tidak bisa menyentuhnya. Kekuatan formasi roh itu bukan kekuatan dari dunia ini. Itu datang dari dunia spiritual, dunia yang misterius. Spiritualis dunia menggunakan tubuh mereka sendiri untuk menghubungkan ke dunia roh dan mereka menarik kekuatan formasi roh ke dalam tubuh mereka sebelum menggunakannya. Agar dapat terhubung dengan dunia roh, seseorang harus menggunakan kekuatan roh mereka sendiri untuk menciptakan ruang roh dunia dalam dunia spiritual mereka. Selama ruang roh dunia diciptakan, mereka bisa membuka gerbang menuju dunia roh dan menggunakan kekuatan formasi roh. Jadi, apa yang perlu dilakukan Chu Feng adalah untuk menyingkat kekuatan rohnya dan menciptakan ruang roh dunia. Itu adalah metode yang membutuhkan keterampilan ekstrim. Mereka harus memiliki kendali yang cukup atas kekuatan roh mereka dan itu juga akan memakan banyak kekuatan roh. Itu adalah proses yang ekstrim. Itu seperti membangun rumah dengan kekuatan roh sebagai bahan bakunya. Kekuatan yang mengendalikan kekuatan roh mereka menentukan kualitas rumah itu. Namun, sama seperti Chu Feng dapat menggunakan metode itu dan memasuki dunia spiritualnya untuk menciptakan ruang roh dunianya sendiri. Dia menemukan dengan takjub bahwa dalam dunia spiritualnya sendiri, sudah ada ruang spirit dunia yang dibangun. Apa ini? Pada saat itu, Chu Feng sudah memasuki dunia spiritualnya sendiri. Itu adalah dunia yang tak terbatas dan luas dan rasanya seperti dia berada di dalam bintang-bintang di angkasa. Namun, lampu yang melekat di sekitarnya bukan bintang. Mereka adalah untaian gas apung. Chu Feng bisa berjalan di udara dan berkeliaran di mana saja di dunia seperti yang dia inginkan. Dia bisa mencapai sudut manapun dan semuanya ada dalam genggamannya. Di depannya, tidak jauh dari Chu Feng, sebuah istana besar muncul. Itu sangat indah dengan warna-warna cemerlang dan lampu yang mempesona seolah dibuat oleh kristal. Bentuknya juga sangat aneh. Itu tak terlukiskan, tetapi itu adalah pemandangan yang sangat aneh yang duduk di dalam dunia rohnya yang tak terbatas. Itu membentang dan akhirnya tidak bisa dilihat, seolah-olah itu memasuki dunia lain.
Chu Feng percaya bahwa itu adalah ruang roh dunia. Namun, dia tidak bisa mengerti bagaimana ruang roh dunia yang tak terbatas muncul dalam dunia spiritualnya sendiri. Berapa banyak kekuatan spirit yang diperlukan untuk menciptakan ruang semangat dunia seperti itu? Seberapa sempurna kontrol seseorang untuk menciptakan itu? Setidaknya, itu tidak mungkin baginya untuk dilakukan. Oi, apa yang kamu pikirkan? Mengapa kamu tidak datang ke dalam kamu bajingan? Berapa lama kamu akan membuat aku menunggu? Petik 2. Sama seperti Chu Feng bingung, suara manis tiba-tiba terdengar di World Spirit Space. Sangat menyenangkan untuk mendengarkan dan itu adalah suara paling indah yang pernah didengar Chu Feng. Namun, setelah suara itu terdengar, Chu Feng sangat terkejut karena dia telah mendengar suara itu sebelumnya. Dia mendengarnya ketika dia berpikir sedang bermimpi. Jadi semuanya nyata. Chu Feng merasa itu tidak masuk akal tapi dia masih melompat langsung ke ruang semangat dunia. World Spirit Space tampak seperti istana dari luar, tetapi lebih baik dikatakan sebagai menara tinggi yang menembus langit. Itu tidak memiliki pintu, bagaimanapun, Chu Feng bisa melewati dinding dan memasukinya. Setelah Chu Feng memasukinya, ia dengan cepat kehilangan kemampuan untuk berjalan di mana ia inginkan dan kemampuan untuk berkeliaran menuju cakrawala saat ia dengan kuat mendarat di tanah. Chu Feng telah melihat adegan di depannya sebelumnya. Dinding seperti kristal yang memanjang tanpa melihat ujungnya. Di dinding tertentu, ada pintu besar yang aneh. Di atas pintu ada lapisan rantai dan aura mengerikan yang dipancarkan dari dalam. Yang paling penting adalah di dekatnya, ada telur hitam besar. Pada saat itu seperti kotak obrolan karena berteriak tanpa henti pada Chu Feng. Apakah itu bukan segalanya yang dilihat Chu Feng hari itu dalam mimpinya? Namun, Chu Feng tahu bahwa dia tidak berada dalam ranah mimpi. Itu adalah World Spirit Space-nya. Ah, idiot Chu Feng, kamu akhirnya masuk lagi. Kamu terlalu bodoh, terlalu bodoh. Apakah kamu tahu sudah berapa lama aku menunggu kamu? 15 tahun. Sial, bajingan. Keterampilan pemahaman kamu buruk bukan? Mereka benar-benar mengerikan. Petik 2. Suara yang menyenangkan untuk mendengar tanpa henti terdengar dari dalam telur hitam besar. Kata-katanya berantakan tetapi mereka sangat baik untuk didengar. Itu seperti seorang anak yang sulit dihadapi. Tetapi hal yang paling penting adalah bahwa dia tidak hanya tahu nama Chu Feng, dia bahkan mengatakan bahwa dia menunggu selama 15 tahun untuk Chu Feng. Itu membuat Chu Feng merasa kaget tanpa henti. Apakah kamu? Bagaimana kamu tahu nama aku? Chu Feng bertanya sambil menilai telur hitam dari kejauhan dan tidak mendekat. Kamu adalah, apa yang kamu? Kamu memanggil aku sebagai Ratu Nyonya. Nyonya Ratu, oke. Petik 2. Aku telah membagikan visi dan indera pendengaran kamu di dunia spiritual kamu. Aku sudah mengalami semua yang kamu alami selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku tidak tahu kamu dipanggil apa? Aku bahkan tahu semua yang telah kamu lakukan. Di dalam telur hitam, sebuah suara tidak senang terdengar. Di dunia spiritualku, kamu mengatakan bahwa kamu telah menunggu di dunia spiritual aku selama 15 tahun? Bagaimana kamu memasuki dunia spiritual aku? Chu Feng cukup terpana. Bagaimana mungkin aku mengetahuinya? Ketika aku bangun, aku berada di dunia spiritual kamu. Aku bahkan dimeteraikan oleh formasi roh terkutuk ini dan aku bahkan tidak bisa bergerak. Petik 2. TN, when she uses she refers to herself as queen. Kemungkinan besar apa yang orang tua brengsek kamu lakukan?
Telur hitam terus berteriak. Lalu, tahukah kamu siapa orang tua aku? Siapa nama mereka? Dari mana mereka berasal? Di mana mereka sekarang? Chu Feng dengan cermat bertanya. Aku bahkan ingin menanyakan itu padamu. Kamu sebaiknya tidak memberitahu aku siapa mereka atau aku akan membuat mereka membayar harganya. Mereka berani menyegel aku di dunia spiritual kamu yang bau. Sial. Meskipun suaranya sangat menyenangkan, Chu Feng bisa mendengar bahwa telur hitam yang menyebut dirinya Milady Queen sangat marah pada saat itu. Dia bahkan bisa mendengar telur hitam menggertakkan giginya. Jadi orang tuaku membangun space roh dunia ini untukku? Mendengar kata-kata telur hitam, Chu Feng juga tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Sampah. Jika seseorang tidak membangunnya untuk kamu, apakah kamu membuatnya? Bisakah kamu bahkan membangun World Spirit Space yang mengesankan? Telur hitam menghantam Chu Feng. Jadi orang yang membantu aku membangun space roh dunia ini harus sangat kuat dan mereka juga akan menjadi spiritualis dunia? Tanya Chu Feng. Tentu saja orang yang mampu menciptakan World Spirit Space ini kuat. Tunggu, apa maksudmu? Apakah kamu mengatakan bahwa aku sangat lemah? Petik 2. Biarkan aku memberitahu kamu. Jika bukan karena aku terluka, tidak ada yang bisa menyegel aku. Tidak peduli seberapa kuat orang yang membantu kamu. Selama aku tahu siapa orang itu, aku akan membuat mereka membayar harganya. Aku akan. Eggy, aku tidak pernah meremehkanmu. Aku penasaran. Ingin tahu, apa yang membuat kamu penasaran? Tunggu, Eggy. Kamu adalah telur ayam, telur anjing, bajingan. Kamu harus memanggil aku Milady Queen. Petik 2. Oke Eggy, bisakah kamu memberitahu aku siapa nama kamu? Dari mana asalmu? Mengusir, bahkan tidak berpikir untuk mencoba mendapatkan informasi dari aku. Petik 2. TN, bastard, and so, have the character, act, within them. Chu Feng awalnya ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan sesuatu dari telur hitam. Tetapi kemudian, dia menemukan bahwa dia menjawab dengan 3, tidak tahu, untuk setiap pertanyaan. Mulutnya juga sangat kencang dan dia tidak mau mengungkapkan identitasnya. Namun, Chu Feng merasa bahwa jika seseorang dengan sengaja menyegelnya di dunia spiritualnya, pasti ada beberapa makna tersembunyi. Setidaknya, orang itu tidak akan melukainya atau dengan metode orang itu, mereka bisa membunuhnya sebelumnya. Mengapa mereka membantunya membangun space roh dunia dan kemudian menyegel sesuatu yang bisa membahayakannya? Itu hanya buang-buang usaha. Jadi, Chu Feng memutuskan bahwa orang itu tidak akan menyakitinya. Sebaliknya, mereka akan membantunya dan dia merasa bahwa itu kemungkinan besar adalah tindakan keluarganya.